Hari itu hujan turun ringan ketika aku menerima pesan WhatsApp dari nomor yang tak kusimpan. Isinya sebuah foto undangan pernikahan. Nama mempelai pria di situ tertulis Randy Aditya, teman lamaku semasa kuliah yang sudah bertahun-tahun tak ada kabarnya. Anehnya, tak ada percakapan sebelumnya di chat itu. Hanya satu pesan, "Datang ya, ini penting." Lokasi acaranya juga tak biasa. Sebuah desa bernama Gunung Reja di wilayah perbukitan yang bahkan belum pernah kudengar sebelumnya. Karena rasa penasaran dan rasa sungkan karena lama tak bertemu, aku memutuskan untuk datang. Aku berangkat sore itu juga naik motor sendirian, membawa jaket tebal dan GPS offline karena tahu sinyal bakal susah di daerah terpencil. Perjalanan awalnya lancar, melewati jalan aspal yang mulus. Tapi begitu masuk kawasan hutan perbukitan, aspal berubah jadi jalan berbatu licin. GPS menunjukkan masih 4 kilometer lagi. Langit makin gelap, kabut turun perlahan dari sela-sela pohon. Hawa di sekitarku tiba-tiba jadi dingin menusuk, meskipun belum terlalu malam. Sekitar pukul 7, aku melihat sebuah gapura dari bambu berdiri di tengah jalan tanah yang menurun. Di atasnya ada kain putih bertuliskan, "Selamat datang di resepsi Randy dan Sinta." Aku berhenti sejenak, menyalakan rokok, merasa aneh. Tak ada rumah penduduk, tak ada suara musik, padahal biasanya pesta pernikahan pasti ramai dari kejauhan. Tapi saat kulangkahkan kaki masuk ke bawah gapura itu, semuanya berubah. Lampu Petromax menggantung di sepanjang jalan setapak, dan di ujungnya kulihat keramaian. Tenda sederhana berdiri dengan tamu-tamu duduk rapi mengenakan pakaian formal. Yang membuatku merinding, semua tamu berpakaian seperti tahun 80-an. Kemeja batik lengan panjang, rambut klimis, wanita bersanggul. Aku jadi ragu. Tapi seorang pria tua menyambutku, mengangguk pelan sambil berkata, "Akhirnya kamu datang juga." Suaranya berat, serak, dan senyumnya aneh, seperti dipaksa. Aku hendak bertanya, apakah ini benar resepsi Randy? Tapi sebelum sempat bicara, pria itu mempersilakan aku masuk dan duduk di barisan depan. "Mereka sedang bersiap. Nanti kamu lihat sendiri," katanya lagi. Jantungku berdetak cepat. Ada yang tidak beres di sini. Aku duduk di kursi plastik warna merah yang disusun rapi di bawah tenda. Langit di atas nyaris gelap total, hanya diterangi cahaya Petromax dan beberapa obor bambu di sudut-sudut halaman. Meja panjang di depanku sudah tersaji piring-piring makanan, nasi kuning, ayam goreng, sayur lodeh, dan kerupuk. Di atasnya juga tersedia segelas teh manis dan kue basah. Perempuan paruh baya berkebaya coklat tua datang membawakanku satu piring. Senyumnya terlalu lebar dan matanya nyaris tak berkedip. "Silakan dinikmati, Nak. Tamu istimewa harus kenyang dulu," katanya sambil menyentuh bahuku. Aku hanya mengangguk dan mulai menyendok nasi. Tapi begitu makanan masuk ke mulut, aku langsung merasa aneh. Rasa nasi itu hambar, seperti belum matang. Ayam gorengnya keras seperti kayu. Bahkan kerupuk yang kugigit tidak menimbulkan suara. Hanya hancur di mulut seperti debu. Tehnya pun hambar, seperti air bekas rendaman piring. Tenggorokanku tercekat, tapi aku berusaha tetap tenang. Tak ingin membuat kegaduhan. Aku memperhatikan sekitar. Tamu-tamu lain duduk diam, wajah pucat, pandangan kosong menatap ke depan. Tak ada obrolan, tak ada tawa, bahkan suara anak kecil pun tidak ada. Hening, hanya suara detakan jam dinding tua dari panggung utama yang menggema. Aku mencoba menyalakan ponsel untuk cek waktu dan mencari sinyal, tapi layar hanya menunjukkan no service. Bahkan jam di ponselku pun berhenti di pukul 19.27 dan tidak bergerak sama sekali, seperti ikut membeku. "Permisi Bu, Randy-nya di mana ya?"
Tanyaku pada ibu berkebaya tadi yang masih berdiri di dekatku. Ia hanya tersenyum. Kali ini senyumnya makin lebar hingga menampilkan gigi yang sudah tak lengkap. Nanti, kalau mereka siap, pasti akan muncul. Kamu tenang saja, kita semua sudah menunggu lama. Perkataan itu membuatku merinding. Kata kita semua terdengar berat, seakan bukan cuma dia yang menunggu, tapi ada sesuatu yang lebih besar. Dari arah panggung, terdengar suara gamelan pelan-pelan mulai mengalun, tapi melodinya lambat, sumbang, seperti dimainkan terbalik. Seketika, suasana berubah. Kabut mulai turun dari arah belakang panggung. Beberapa tamu mulai menoleh padaku, perlahan tapi serempak. Tatapan mereka kini bukan kosong lagi, tapi seolah menyimpan satu hal, amarah yang menahan diri. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi jelas aku bukan tamu biasa di sini, dan mungkin aku bukan di tempat yang semestinya. Suara gamelan sumbang semakin keras. Setiap dentingnya terdengar seperti logam yang dipukul paksa, berantakan, dan tak beraturan. Di tengah panggung, tirai putih perlahan bergerak seperti tertiup angin, padahal udara di sekitarku sangat pengap dan diam. Semua tamu masih diam membatu, tapi tatapan mereka sekarang tertuju padaku semua. Seolah aku yang akan dinikahkan, bukan Randy. Tiba-tiba, tirai itu terbuka. Seorang pria berdiri di sana, mengenakan beskap hitam dan belangkon. Tinggi, kurus, wajahnya tidak ada. Bukan rusak atau tertutup, tapi benar-benar kosong. Datar seperti permukaan lilin putih polos. Di sampingnya, sosok wanita berdiri kaku dalam balutan kebaya merah tua. Rambutnya terurai panjang menutupi sebagian wajah. Namun saat angin entah dari mana meniup rambutnya ke belakang, terlihat jelas wajahnya hancur. Mata kanan bolong, pipinya sobek hingga rahang, dan dari bibirnya mengalir darah hitam pekat yang menetes ke lantai panggung. Aku membeku, ingin berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokan. Semua orang berdiri serempak, seperti dikendalikan satu komando. Mereka mulai menunduk ke arah dua sosok itu. Aku satu-satunya yang tidak ikut. Saat itu juga, kepala pria tanpa wajah itu perlahan menoleh ke arahku. Meski tak punya mata, aku merasa tatapannya tajam menembus dadaku. Seseorang menyentuh pundakku dari belakang. Aku refleks menoleh. Seorang pria tua dengan kulit seperti arang gosong dan mata putih melotot membungkuk ke arahku. Napasnya bau seperti bangkai. "Sudah waktunya kamu tahu siapa yang menikah hari ini," desisnya. Aku berdiri, setengah panik. Suasana di sekitarku berubah drastis. Tenda yang tadinya putih kini menjadi lapuk dan sobek. Kursi-kursi yang semula rapi kini rapuh dan berlumut. Semua tamu menghitamkan wajah, mata mereka kosong dan mengalirkan air darah. Di tanah, makanan yang tersaji tadi sudah berubah menjadi potongan-potongan daging busuk dan belatung menggeliat di piringku. Aku mundur perlahan, tapi tak ada jalan keluar. Seketika, semua lampu padam. Suara gamelan berhenti total. Hening, lalu terdengar jeritan panjang dari arah panggung. Wanita berkebaya merah itu merangkak turun. Suaranya seperti mengerang kesakitan. Matanya kini menatapku penuh benci. Kau bukan undangan, tapi kau sudah melihat wajahku." Jeritannya membuat gendang telingaku bergetar. Seseorang berbisik di telingaku, suara perempuan yang sangat dingin. "Kamu gak akan bisa keluar sebelum selesai." Aku sadar sepenuhnya sekarang. Aku bukan tamu. Aku adalah korban berikutnya dalam resepsi terkutuk ini. Tubuhku gemetar hebat. Nafasku pendek-pendek, dada serasa ditindih batu besar. Resepsi ini bukan pesta pernikahan seperti yang kukira. Ini bukan dunia yang sama. Semuanya berubah, tidak hanya suasana, tapi keberadaan para tamu pun terasa bukan manusia lagi. Wanita berkebaya merah yang merangkak itu kini
berdiri tegak, wajahnya mendongak ke langit dan tertawa. Suaranya cempreng, bergaung, bercampur tangis. Di tangannya ada seikat bunga melati yang perlahan-lahan menghitam dan mengelupas seperti abu. Aku melangkah mundur, tapi setiap kali mencoba kabur ke arah luar tenda, langkahku justru kembali ke titik semula. Seperti diputar ulang, jalan keluar selalu menghilang. Tenda yang kulihat tadi ternyata tidak berbatas. Aku hanya berputar dalam lorong yang sama, seolah berada di dalam pusaran waktu yang mengurung tubuhku. Apa kamu pikir bisa pulang setelah melihat semuanya? Suara dari balik tenda berbisik, diiringi derak kursi patah dan bau anyir menyengat. Aku menoleh ke arah suara. Seorang lelaki tua muncul, mengenakan kain kafan yang kotor dan terbakar di bagian kaki. Wajahnya bolong sebelah dan matanya yang tersisa menatapku tajam. Kau undangan terakhir, tapi bukan yang kami tunggu, ucapnya. Digris seketika aku sadar, aku salah alamat. Tapi lebih dari itu, aku salah dimensi. Ponselku tiba-tiba menyala sendiri. Layar memperlihatkan pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Jangan ikut, Randy sudah meninggal seminggu lalu. Mataku membelalak. Keringat dingin mengucur deras dari pelipis. Ku ketuk nomor itu, tapi ponsel mati lagi seketika. Layarnya retak, padahal sebelumnya baik-baik saja. Tiba-tiba, suara gamelan berbunyi lagi. Tapi kali ini bukan dari panggung. Suaranya datang dari dalam tanah. Lantai tenda retak. Di bawahku, seperti ada sosok-sosok hitam dengan tangan panjang yang bergerak merangkak dari celah. Mereka tidak berbicara, tapi desahan mereka menyebut namaku berulang kali. Dio, Dio, Dio. Aku menoleh ke semua tamu. Wajah mereka berubah. Sebagian menjadi tengkorak, sebagian lagi sudah tak berbentuk, seperti lilin meleleh. Namun, semuanya menatapku dengan satu pandangan. Aku adalah intrusi di tengah ritual mereka. Tangan wanita berkebaya merah menunjuk langsung ke arahku. Dia tahu siapa kita. Dia harus ikut sampai selesai. Dan saat itu, semua kepala menoleh serempak ke arahku. Mereka tahu aku bukan bagian dari mereka. Tapi kini aku sudah diundang. Dan undangan dari dunia ini tidak bisa ditolak begitu saja. Aku berlari sekuat tenaga, tak peduli ke arah mana, asal menjauh dari tenda kutukan itu. Tapi setiap kali aku menyeberang batas tenda, jalanan selalu kembali ke tempat semula. Pepohonan tak lagi terlihat nyata. Mereka melengkung, menggeliat seperti makhluk hidup. Daun-daunnya berbentuk mata, mengikuti kemanapun aku pergi. Sampai akhirnya aku mendobrak sebuah gubuk kecil di tepi lokasi, berharap itu jalan keluar. Tapi saat aku masuk ke dalam, aku malah melihat diriku sendiri sedang duduk membelakangi, mengenakan baju yang sama, posisi yang sama. Tubuhku sendiri menoleh pelan. Wajahnya rusak, rahangnya bergeser ke samping, dan mata kirinya mengalirkan darah. Kamu telat datang. Sekarang gantian, bisiknya dengan suara retak. Aku mundur ketakutan. Tubuhku terasa berat. Kakiku sulit digerakkan seperti diinjak sesuatu dari bawah. Ketika aku melihat ke tanah, tangan-tangan hitam seperti arang menyembul dari lantai, mencengkeram mata kaki. Kukunya panjang, tajam, dan dingin seperti es. Aku berteriak, menendang sekuat mungkin, lalu jatuh terguling keluar dari gubuk. Langit di atas tidak lagi biru atau hitam, warnanya kemerahan, seperti luka terbuka. Awan-awan membentuk wajah-wajah yang menangis, sebagian tertawa, sebagian membuka mulut besar, penuh gigi, menghitam. Dari celah awan itu, turun sesuatu yang tak bisa kudeskripsikan, seperti jemari-jemari kurus, menggantung dari langit, bergerak lambat ke bawah, seakan ingin meraihku. Terdengar suara perempuan menyanyikan tembang Jawa dari kejauhan.
Suaranya lirih dan parau, tapi penuh dendam. Aku menoleh. Wanita berkebaya merah berdiri di tengah jalan, membawa kendi di tangannya. Ia menuangkan isinya ke tanah. Darah kental mengalir, membentuk huruf-huruf yang menyusun satu kalimat. Siapa yang datang tanpa diundang, tak akan pergi tanpa ditandai. Tiba-tiba, kulit tanganku terasa panas. Kulihat pergelangan kiriku, ada cap merah terbakar, seperti bekas tempel, membentuk simbol aneh mirip aksara kuno. Aroma daging terbakar memenuhi hidungku. Aku meraung, mencoba menggaruk bekas itu, tapi cap itu malah menyebar. Pembuluh darahku menghitam, seperti tinta yang disuntik ke dalam nadi. Di sekitarku, suara-suara mulai membisik, suara anak kecil, tangisan ibu, teriakan pria yang sekarat, semuanya tumpang tindih di kepalaku. Aku tidak hanya terjebak, aku sedang dimiliki perlahan, dan mereka belum selesai denganku. Tubuhku menggigil, langit di atas makin merah tua, seperti luka busuk yang menganga. Aroma tanah basah bercampur anyir darah menusuk hidung. Aku mulai kehilangan arah mana utara, selatan, bahkan tak tahu lagi aku berada di dunia yang sama atau bukan. Tenda pernikahan yang semula riuh kini sunyi. Tapi ketika ku tengok kembali ke arah asal, tenda itu justru semakin besar, lebih tinggi dari pohon kelapa. Kelambu putihnya melambai-lambai, seperti disedot angin dari bawah tanah. Musik gamelan tetap mengalun, tapi seperti dimainkan terbalik. Dentingannya menyayat telinga, membuat bulu kuduku berdiri. Di tengah tenda, para tamu duduk kembali. Kini, wajah mereka semua tak berkulit. Daging wajahnya meleleh dan matanya hanya rongga hitam menganga. Tapi mereka tetap tertawa, saling menepuk piring kosong yang diisi ulat, belatung, dan serpihan kuku manusia. Mereka makan sambil melirik ke arahku. Wanita berkebaya merah berjalan pelan, menyeret gaun panjangnya yang kini penuh bercak darah. Di belakangnya, 4 sosok tinggi besar dengan tubuh dibalut kain putih menyeret sesuatu, seperti keranda jenazah. Tapi saat didekatkan padaku, keranda itu ternyata berisi diriku sendiri. Tubuhku yang lain, pucat, mataku terbuka tapi kosong, dengan mulut dijahit menggunakan kawat karat. Waktu kita sedikit, rohmu belum sepenuhnya lepas, katanya dengan suara berat, jauh berbeda dari sebelumnya. Matanya berubah putih total, lidahnya menjulur panjang, menjilat udara seolah mencicipi ketakutanku. Kenapa aku? Aku bertanya dengan suara tercekat. Kau datang tanpa nama, tanpa pamit. Kau adalah tamu yang sempurna. Tiba-tiba, tubuhku membeku, seakan dirantai oleh udara. Dari dalam tenda, terdengar suara-suara mantra dalam bahasa Jawa kuno. Lantunan itu menggetarkan tanah. Di bawahku, tanah merekah. Uap putih pekat keluar, diiringi suara rintihan dan tawa anak kecil. Akan ada satu jiwa yang tertukar, lanjut wanita itu, untuk menutup siklus, dan kau yang tidak diundang akan menggantikan yang terakhir. Aku mulai paham, ini bukan hanya sekadar pesta. Ini adalah ritual tumbal. Setiap beberapa waktu, mereka mengadakan resepsi gaib, menjebak orang hidup yang tersesat, dan menjadikannya sebagai pengganti arwah yang haus kebebasan. Dan kali ini, aku yang dipilih. Tangan-tangan para tamu mulai menjulur ke arahku. Suara mereka kini serempak. Tumbal, tumbal, tumbal. Aku berteriak sekuat tenaga. Tapi tidak ada yang mendengar karena aku sudah berada di tempat yang bahkan doa pun tak bisa menembusnya. Aku lari. Lagi. Sekuat tenaga. Nafasku nyaris habis, tapi aku paksakan. Kulalui jalan setapak yang sebelumnya tak ada. Aku tak peduli kemana, asal menjauh dari tenda laknat itu. Tapi anehnya, setiap jalan yang kulewati selalu kembali ke titik yang sama, panggung pernikahan. Kali ini, tenda itu berubah bentuk,
bukan lagi kain putih, melainkan dinding-dinding berdarah dengan langit-langit penuh rambut manusia. Lampu gantungnya adalah tengkorak bayi yang meneteskan cairan hitam. Di sekeliling, para tamu kini mengambang, dengan kepala berputar 180 derajat dan senyum yang begitu lebar, hampir merobek pipi mereka. Aku berbalik arah, lari lagi. Tapi suara langkah kakiku bergema aneh, seperti tak lagi berpijak di tanah. Lalu tiba-tiba, gelap total, senyap. Aku berhenti, degup jantungku memekakan telinga. Tiba-tiba, suara-suara aneh datang dari segala arah. Ada yang tertawa, ada yang menjerit, dan ada yang memanggil namaku dengan suaraku sendiri. "Eko, kamu lupa ya? Kamu udah mati." Suara itu persis seperti suaraku saat marah. Aku terdiam, mataku mulai berair. Aku menampar wajahku sendiri. Masih sakit, masih hidup pikirku. Tapi saat kulihat ke tangan, jari-jariku membusuk, kukunya mengelupas, dan dagingnya membiru. Tidak, ini bukan mimpi, tapi juga bukan dunia nyata. Dari kegelapan itu, satu persatu cahaya kecil muncul. Cahaya dari lilin-lilin yang melayang. Lalu dari bawah, tanah kembali muncul. Tapi bukan tanah biasa. Itu adalah batu nisan, ratusan, berjejer tanpa pola. Di tiap nisan tertulis satu nama, Eko Rahmat, Eko Rahmat, Eko Rahmat. Semuanya. Namaku. Aku menjerit. Kututup mata. Kuteriakan takbir, doa, apapun yang kuingat. Tapi setiap doa yang keluar langsung berubah menjadi darah dari mulutku sendiri. Dan dari balik nisan-nisan itu muncul sesosok tinggi menjulang. Hitam legam, bermata merah, tak memiliki wajah. Hanya mulut penuh taring dan tangan panjang menjulur. Makhluk itu berbisik langsung di kepalaku. "Kamu sudah menari terlalu lama di dunia kami. Sekarang waktunya kamu tetap tinggal." Aku memaksa lari sekali lagi. Namun setiap langkah membawaku ke tempat berbeda. Kamar mandi, hutan, sekolah, rumahku sendiri. Semua bercampur, tak konsisten. Dunia ini mulai runtuh. Aku mulai kehilangan memori. Siapa aku? Dari mana aku? Dan ketika akhirnya aku berpikir aku bisa keluar, aku sadar. Aku sudah tidak tahu lagi jalan pulang. Aku tak tahu berapa lama aku terjebak di sini. Waktu seperti membeku. Tapi tubuhku terasa tua. Seperti sudah bertahun-tahun berada di bawah tekanan yang tak masuk akal. Nafasku pendek, langkahku goyah, dan pikiranku tak lagi utuh. Setiap kali aku pejamkan mata, aku melihat wajahku sendiri. Tapi bukan aku. Versi lain dari diriku. Ada yang tertawa di dalam bayangan, ada yang menangis, ada pula yang berdarah di seluruh tubuh sambil memandangku dengan tatapan minta tolong. Di sekeliling, tenda pernikahan sudah bukan lagi tenda, tapi semacam aula besar penuh cermin retak. Dari cermin itu muncul bayangan tamu-tamu pesta tadi. Mereka menari, tapi tanpa suara. Gerakan mereka lambat, seperti direndam air. Tubuh mereka membusuk perlahan, namun tetap tersenyum, seolah menikmati penderitaanku. Aku mendengar suara gamelan lagi. Tapi kali ini datang dari dalam dadaku. Setiap detaknya berdentum bersama detak jantung. Irama itu menyihirku. Aku berjalan ke depan. Entah kenapa, tak bisa melawan. Tubuhku seperti ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Sosok wanita berkebaya merah kini berdiri di altar. Tangannya terulur, memegang mangkuk emas berisi cairan hitam pekat. Dia menatapku dan berkata lirih, "Kau sudah menari cukup lama, Eko. Kini waktumu menyatu." Mangkuk itu disodorkan padaku. Aku menolak. Tapi tubuhku bergerak sendiri. Tanganku mengambilnya. Cairan itu menguap pelan dan memancarkan bau amis yang menyengat. Saat hampir menyentuh bibirku, aku berteriak, melempar mangkuk itu ke tanah. Cairannya tumpah dan langsung menyulut api. Tapi bukan api biasa. Api itu menyebar ke sekeliling dan membentuk lingkaran besar. Dari dalam lingkaran,
muncul tangan-tangan putih panjang yang berusaha meraih kakiku. Suara dari tanah berteriak, "Jangan pergi, jangan pergi." Aku lari, menyakiti tubuhku sendiri agar sadar. Kukunyah lidahku sampai berdarah, kujatuhkan tubuhku ke lantai keras. Tapi dunia ini tak mau melepas. Aku masih berada di antara realitas dan kematian. Dan saat kutoleh ke cermin, aku melihat diriku. Sudah tak punya mata, hanya rongga hitam. Tapi aku masih bisa melihat. Aku mulai mengerti. Mereka bukan cuma mau tubuhku. Mereka ingin menghapus eksistensiku dari dunia nyata, agar aku jadi bagian dari pesta ini selamanya. Tubuhku terasa sangat berat. Setiap gerakan seperti melawan gravitasi. Setiap tarikan nafas seperti memaksa paru-paruku bekerja lebih keras dari yang seharusnya. Aku sudah lama kehabisan kekuatan, namun rasanya aku tidak punya pilihan lain selain terus berlari. Tapi dunia ini, dunia yang seharusnya aku kenal, dunia yang aku sebut rumah, semua itu telah berubah. Sekarang tempat itu adalah penjara tanpa pintu, dan semua yang ada di sini adalah penjaga yang menginginkan aku tetap berada di dalam. Aku melangkah dengan kaki gemetar. Langit di atas menjadi semakin gelap. Tidak ada lagi bintang, hanya kekosongan. Tanah di bawahku berubah menjadi serpihan batu keras yang terus bergerak, seakan mencoba menghalangi setiap langkahku. Di belakangku, suara gemerincing mulai terdengar. Langkah-langkah berat mendekat, dan suara ketawa mereka semakin terdengar jelas menembus udara. Seperti bayangan, mereka mengejarku, bergerak dengan cepat meskipun aku tak pernah melihat mereka sepenuhnya. Hanya suara terus mengejarku. Aku berlari semakin cepat, mencoba melintasi bayangan-bayangan yang terus bergerak. Ada yang berbisik di telingaku, memanggil namaku. Suara itu terasa seperti suara mereka, tamu-tamu yang sudah mati, dan mereka kini memanggilku dengan penuh kehendak. "Eko, jangan pergi. Kamu bagian dari kami. Kamu milik kami." Aku berlari tanpa memikirkan apapun lagi. Aku hanya ingin keluar dari tempat ini. Tiba-tiba, aku melihat sebuah jalan terang di kejauhan. Sebuah cahaya putih menyinari jalan itu, seolah memberi petunjuk. Aku berlari ke arahnya dengan harapan yang semakin menipis. Namun, saat aku hampir sampai, cahaya itu menghilang. Menghilang begitu saja, seperti ditelan tanah. Kembali gelap, kembali sunyi. Aku berhenti, napasku tersengal-sengal. Di hadapanku kini muncul wajah-wajah yang aku kenal, tapi tidak lagi. Wajah-wajah temanku, keluargaku, tapi semuanya pucat dengan mata kosong, mulut menganga, dan tubuh terbalut kain kafan. Mereka tersenyum tanpa kata. Tangan mereka terulur ke arahku, menarikku lebih dalam ke dalam dunia mereka. "Ayo, datanglah. Sudah waktunya." Aku menjerit, meronta, berusaha melepas diri dari tangan-tangan yang semakin erat menggenggam tubuhku. Tapi semakin keras aku melawan, semakin erat pula mereka memegangiku. Aku tidak bisa pergi. Aku tidak bisa melarikan diri. Aku terjatuh lagi, kali ini ke tanah yang terasa basah dan dingin. Tanganku meraba-raba tanah, mencoba mencari pegangan. Aku berusaha untuk bangkit, tetapi tubuhku terasa lelah, seakan tak lagi mampu bergerak. Pandanganku kabur, dan suara-suara itu kembali terdengar, semakin keras, semakin mendekat. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Suara-suara itu tidak lagi terdengar seperti suara manusia. Mereka berbisik, tetapi kata-kata mereka tercampur aduk, seolah berasal dari dunia yang jauh. Aku memaksakan diri untuk duduk, tetapi tubuhku semakin kaku. Semua yang kulihat terasa semakin kabur, seperti berada di ambang kesadaran. Aku menutup mata sejenak, berharap bisa menghilangkan suara-suara itu. Saat aku membuka mata, aku melihat sesuatu yang lebih menakutkan
daripada apapun yang pernah kulihat sebelumnya. Di hadapanku ada sosok tinggi, berpakaian pengantin, dengan wajah yang penuh dengan luka dan darah. Matanya kosong dan senyumnya mengerikan, seperti menggoda untuk mengambil jiwaku. Aku berteriak, tapi suara itu tidak keluar. Aku mencoba untuk lari, namun seakan ada kekuatan yang mengikatku, membuatku tetap berada di tempat itu. Suara-suara lain semakin keras, berputar-putar di sekitarku, dan tubuhku terasa semakin lemah. Namun, saat aku hampir kehilangan kesadaran, aku merasakan tubuhku terangkat. Rasanya seolah ada tangan tak terlihat yang menarikku. Aku terjatuh ke dalam kegelapan yang lebih dalam, dan semua yang ada di sekitarku menjadi gelap gulita. Aku tak tahu berapa lama aku terdiam dalam kegelapan itu. Rasa takut dan cemas semakin membebani pikiranku. Namun, akhirnya aku merasa tubuhku mulai bergerak kembali. Aku membuka mata perlahan, dan aku bisa melihat langit yang terang, sinar matahari yang hangat menyinari wajahku. Aku mengedipkan mata beberapa kali, mencoba memastikan bahwa aku tidak sedang bermimpi. Aku membuka mata lebar-lebar. Aku tak tahu bagaimana caranya aku bisa tiba di sini, di tengah hutan yang sunyi. Suara burung terdengar dari kejauhan, dan angin pagi yang sejuk menyentuh wajahku. Namun, aku merasa ada yang aneh. Aku melihat sekeliling. Aku terbaring di sebuah pemakaman yang sudah lama ditinggalkan. Batu nisan yang ada di sekitarku tertutup lumut dan rumput liar. Aku mencoba bangkit, tetapi tubuhku terasa sangat lemah, seperti habis dilalui perjalanan panjang yang tak terhitung. Aku melihat sekeliling dan semakin terperanjat saat melihat diriku berada di sebuah pemakaman tua yang tersembunyi di dalam hutan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya kesunyian yang menghantui. Aku berusaha berdiri, tetapi tubuhku goyah. Aku merasakan sakit di sekujur tubuhku, seperti habis dihantam berulang kali. Mataku mencoba mencari petunjuk, dan itulah saat aku melihat orang-orang yang sedang mendekat. 2 orang pria dengan pakaian sederhana berjalan mendekat ke arahku. Mereka tampak terkejut melihatku tergeletak di antara makam-makam yang sudah lama ditinggalkan. "Siapa kamu?" Salah satu dari mereka bertanya dengan suara kaget. Aku membuka mulut untuk menjawab, tetapi suaraku serak dan hampir tak terdengar. Aku hanya bisa menggelengkan kepala, tak tahu harus berkata apa. Aku hanya bisa menatap mereka dengan tatapan kosong, masih terkejut dengan apa yang baru saja kualami. "Sudah lama tidak ada yang datang ke sini," kata pria itu sambil membantu aku untuk berdiri. "Kamu harus berhati-hati, tempat ini tidak aman." Aku merasa semakin bingung. Apa yang terjadi dengan aku? Mengapa aku bisa berada di sini? Kenapa aku bisa berada di tengah pemakaman yang sepi ini tanpa ingatan apapun tentang bagaimana aku bisa sampai ke sini? Seperti ada yang mengingatkan, aku tiba-tiba teringat kembali tentang pesta pernikahan itu. Pesta yang aku kira hanyalah pernikahan biasa, namun ternyata adalah pernikahan gaib yang mengikatku dalam dunia mereka. Aku merasa ada bagian dari diriku yang hilang. Semua yang kualami, semua teror dan kengerian ternyata bukan mimpi. Itu nyata, dan aku baru saja terbangun dari kegelapan yang seharusnya tidak bisa kuhindari. Aku tidak tahu apakah aku sudah bebas atau justru terperangkap lebih dalam lagi.